Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi sesi kedua ya. Jadi sesi pertama tadi adalah tentang bagian administrasi akademik. Yang kalau di YouTube-nya sudah saya upload. Nah, seperti ini. Perkenalkan nama saya. Nanti bisa dilihat. Nah, sekarang kita akan bikin yang kedua. Yang kedua ini adalah menjelaskan materi e-learning. Ya, materi e-learning. Saya harapkan Anda sudah punya PDF ini atau dokumen ini. Awalnya, ya pada judul di sini kan karyawan B ya. Jadi awalnya materi e-learning itu hanya untuk kelas karyawan B saja, gitu ya, saja. Tapi sesuai dengan kondisi darurat COVID saat ini, maka semua kelas, baik reguler, karyawan A, B, ya, semuanya harus menggunakan e-learning. Nah, panduannya singkat saja, 2 lembar ini kita bahas. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah materi sambungan dari materi BAAK sebelumnya. Yang pertama, mahasiswa harus memahami jadwal perkuliahan. Ya, sudah dijelaskan di BAAK, nanti dilihat. Terus nomor 2 ini agak susah nih. Kenapa agak susah? Karena kan kita harus punya waktu, menyediakan waktu, ya, sehingga kita bisa mengakses e-learning itu dengan disiplin, ya, dengan disiplin. Jadi ajak atau continue gitu. Jadi jangan dianggap meski karena tidak ke kampus maka ya udah nggak kuliah, santai, jangan seperti itu. Tetap aja perkuliahan e-learning itu ya kuliah gitu. Cuma waktu dan tempatnya disetting mingguan gitu ya. Jadi siklus pembelajaran adalah 7 hari atau seminggu. Yang ketiga, memahami kemandirian. Kemandirian artinya mau tidak mau dan wajib Anda harus punya media pengakses konten e-learning. Bisa pakai PC laptop, tablet PC, ya, yang berbasis komputer, atau yang lebih kecil, smartphone. Ya memang beda ya, ukuran layarnya juga beda gitu. Tapi dari sisi kenyamanan nanti ya silakan disesuaikan. Terus yang paling penting adalah koneksi internet. Ini penting sekali karena kalau laptopnya yang bagus ya bisa touchscreen misalnya, atau PC-nya yang mahal misalnya, kalau nggak punya kuota atau jaringan internetnya ada gangguan, nggak bisa mengakses. Dan yang paling penting, mahasiswa wajib mampu mengoperasikan peralatan tersebut, yaitu PC, laptop, tablet PC, atau smartphone tadi. Yang kedua, tahu alamatnya. Nanti di-share juga di bawah ya, alamatnya. Jadi kalau dilihat alamatnya, Anda hanya cukup memasukkan, sebentar saya buka website saya. Mana website saya? Nah ini ya, learning.stimic-im.ac.id. Nah, nanti dari sini Anda bisa login. Nah, login di sini ya. Sementara saya hapus dulu username-nya. Kita balik lagi ke tadi ya. Karena belum beres. Nah, ini. Oke, nomor 5, nomor 4 udah ya, memahami website learning barusan tadi. Yang ke berikutnya ada istilah enrollment key. Enrollment key itu semacam kunci untuk masuk ke mata kuliah masing-masing. Jadi tadi ada pertama kali masuk, ini login ya, ada password. Anggap aja password itu apa? Kunci gerbang kampus gitulah kira-kira ya. Kunci pagar itu. Ada password. Anda masuk kelas untuk kuliah, itu ada password lagi. Namanya enrollment key. Ya, mirip-mirip seperti itulah, ya.
Jadi kalau password itu berbasis NIM. Nah, ini NIM ya. NIM-nya berapa? Passwordnya NIM tersebut ditulis lagi, ditambahkan bintang A besar A kecil. Ini ya. Kemudian harus juga memahami istilah-istilah ya, ada login untuk masuk, logout untuk keluar. Kalau Anda menggunakan komputer publik ya atau komputer yang dipakai bersama-sama, disarankan untuk login dan logout. Nah, kalau saya jarang logout ya, karena laptopnya dipakai sendiri gitu. Username, Anda punya NIM, passwordnya apa tadi? NIM, tambahkan bintang A besar A kecil. Kemudian login and SQS itu biasanya untuk mereka yang tidak punya password atau NIM, atau user ID atau password. Kedua, profile. Anda bisa, setiap user, setiap mahasiswa itu punya profile dan bisa mengirim pesan, message. Silakan dilihat di pojok kanan atas gitu. Yang ketiga ada istilah course atau dalam hal ini mata kuliah. Ada course kategori itu biasanya per prodi ya, per prodi. Ada searching course ya, mencari mata kuliah, bisa juga dicari. Teacher itu dosen, student itu mahasiswa. Istilahnya aja ya, istilahnya aja. Kemudian ada activity atau resources. Jadi activity itu kegiatan misalnya forum ya. Kalau resources itu biasanya bahan pembelajaran ya. Ada file, ada assignment, ada forum ya, 3 materi utama nanti ini. Jadi poin 5 itu paling penting ini. File, materi kuliah, forum, diskusi, chatting-chatting ya kayak di Facebook, sosmed gitu. Yang ketiga assignment atau tugas. Anda bisa mengawali forum dengan add new discussion topic ya. Anda nanya ke teman Anda, nomor 1 jawabannya apa? Nah, itu bisa pakai ini. Ya. Nah, kalau diskusi ya, diskusi di mata kuliah tersebut gitu bisa. Ya. Kemudian Anda bisa juga melakukan pengumpulan tugas, itu bisa pakai online tag ya, diketik langsung gitu, diketik langsung, dan bisa juga dengan pakai file. Yang keenam, memahami siklus mingguan, yaitu bisa tahu buka alamat websitenya, tahu NIM sebagai user, NIM bintang A besar A kecil sebagai password. Terus enrollment key, ya nanti ini disampaikan oleh dosen masing-masing, atau nanti kalau kondisi sekarang, nanti Kaprodi yang akan mendistribusikan. Ya. Mahasiswa wajib mendownload file. Ya, seperti apa file ya? Mungkin saya buka dulu contoh apa namanya? Tampilan websitenya. Ini dari sisi teacher ya, dari sisi dosen ya, dari sisi saya. Saya ngajar aplikasi komputer misalnya ya. Statistik bisnis saja, mana salah satu aja sih. Nah, ini misalnya ya. Jadi kelas reguler itu sebenarnya kondisi normalnya tidak pakai e-learning ya. Tapi karena ini kondisi COVID, harus belajar dari rumah ya, mereka harus menggunakan e-learning. Nah, ini contoh sebuah pembelajaran dari mata kuliah saya. Sini ada judul mata kuliahnya, terus ada filenya, ada forumnya, ada tugasnya. Nah, beberapa materi saya sudah berbasis video. Jadi materi video ini artinya seperti saya ngajar di kelas, saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube, linknya saya share di page e-learning ini. Ya, itu semata-mata untuk kemudahan pembelajaran. Kenapa kok harus pakai video? Karena mata kuliah saya mata kuliah hitungan. Gitu. Jadi kalau belajar sendiri kayaknya agak berat gitu. Ya. Tapi mata kuliah saya yang hafalan, yang kayak e-commerce, e-business ya, itu belum perlu lah pakai video kayak gini ya. Tapi nanti ke depannya sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan ketersediaan sarana prasarana ya, terutama kamera yang baik, ya, editing video yang baik dan seterusnya, semoga bisa semuanya berbasis video.
Oke, jadi tadi di-download. Nah, cara ngedownloadnya gimana? Nah, kita demokan ya, kita demokan belakangan. Karena usernya beda ya, user sebagai mahasiswa dan user sebagai dosen. Yang kelima itu assignment. Assignment itu tugas ya. Jadi kalau file, download, baca, pelajari, pahami. Ada juga beberapa berbentuk video. Tadi udah ya. Masuk ke forum. Forum minimal Anda bisa diskusi dengan teman biasanya ya, yang lebih sering itu karena misalnya ngerjain tugas satu belum, dua belum, nah ya, gitulah kira-kira. Ya. Yang ketiga, assignment tugas. Nah, tugas ini adalah tol ukur kualitas pembelajaran e-learning. Jadi kalau Anda misalnya sudah paham materi, sepaham apa materi? Itu tol ukurnya adalah tugas. Jadi kalau saya tugas, saya koreksi, saya nilai, dapat berapa? 90, udah bagus berarti. Dapat berapa? 50, kurang berarti. Itu aja ya. Ketika hal tersebut di atas, file materi kuliah, ya biasanya PDF atau PowerPoint atau Word, kemudian forum, dan tugas, bila diikuti dengan baik ya, dengan semuanya lengkap, akan setara dengan kegiatan tatap muka di kelas. Ya. Bila ketiga hal tersebut tidak dikerjakan, maka sama dengan tidak hadir kuliah seperti saat tatap muka. Ya, jadi itu adalah standarnya seperti itu. Ya, standarnya. Yang ketujuh, memahami struktur dasar konten. Jadi isinya apa aja sih? Satu page ya, satu halaman, satu sesi, satu minggu gitu. Yang pertama adalah tiap page halaman ya, page e-learning itu ada identitasnya. Minimal ada nama mata kuliahnya. Ya, karena kalau ada yang dosen dilengkapi namanya, nomor HP-nya segala macam, enggak, silakan. Yang kedua, interval tanggal. Ini paling penting ini tanggal nih. Ya, tanggal itu adalah mengatur sesi aktif kita. Ya, jadi kalau Anda misalnya 28 November sampai 4 Desember, ini satu minggu. Jadi satu minggu itu belajar ini. Ya, belajar ini. Ya. Jadi di situ materinya untuk satu minggu. Nanti minggu berikutnya, minggu depan lagi materi berikutnya. Tanggal berikutnya gitu. Ya. Nah, pada kondisi normal, bisa saja ya, ada page yang kosong. Nah, itu biasanya pada saat tatap muka. Karena pada saat tatap muka, dalam kondisi normal ya, bukan COVID sekarang, itu bisa. Tidak upload nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya, saya upload semuanya gitu ya. Supaya apa? Ya, supaya mahasiswa punya catatan gitu. Ya. Yang keempat, konten saat e-learning. Jadi ada 3 tampilan tadi ya. File, mana file? Nah ini ya. PDF biasanya kalau saya suka PDF. Yang kedua, forum. Yang ketiga, tugas. Jadi 3 ini adalah inti dari permasalahan atau pembelajaran, sorry ya, bukan permasalahan. Pembelajaran e-learning. Ketika konten 3 ini bisa Anda pahami dengan baik, Anda jalankan dengan baik, proses belajarnya setara dengan tatap muka di kelas. Nah, 8, saya tidak menjelaskan detail semuanya ya, karena kalau detail semua nanti bisa berjam-jam nih menjelaskannya. Ya. Semua penjelasan saya sebagian besar saya kumpulkan di YouTube, ya di YouTube. Jadi YouTube Anda bisa searching dengan ini. Kita coba ya, kita coba. Haryoso e-learning 2016 atau yang terbaru saya bikin Haryoso e-learning 2020. Ya, coba kita buka YouTube-nya. Nah, di atas saya coba Haryoso. Nah, itu Haryoso e-learning 2016 itu ya misalnya. Ya. Nah, akan tertampil sekumpulan atau playlist ya, playlist ini. Misalnya ini ya, selintas web e-learning mahasiswa. Jadi saya kasih kode
Coba saya klik yang ini ya. Saya klik yang ini. Layarnya, nah ini. Akan muncul Oke, berikutnya adalah materi ya, saya silent dulu. Yang untuk mahasiswa itu ada tulisannya. Nah ini. Ada tulisannya mahasiswa 01, 02, 03 gitu ya. Pokoknya yang depannya mahasiswa. Itu untuk mahasiswa. Yang depannya dosen jangan. Ini sisi dosen gitu karena tampilannya beda ya, tampilannya beda. Tampilannya beda ya. Jadi untuk mahasiswa milihnya yang depannya tulisannya mahasiswa. Nomornya itu nomor urut. Jadi kalau disarankan, tapi nggak urut persis semua ya, karena di sini ada yang saya lompatin gitu. 04, 11 gitu. Ya. Tapi ya dari kecil ke besar gitu yang pasti. Terus yang paling belakang misalnya 33 ya, atau dan seterusnya lah ya. Yang jelas yang depannya ada tulisannya mahasiswa. Ya. Nah, itu adalah link atau kalian dari 8 ini. Nah, itu penjelasan ringkasnya ya sesuai apa itu bahan PDF yang kita share untuk materi pengarahan. Nah, sekarang kita akan coba coba di websitenya ya. Nah, ini saya keluar dulu. Ini sebagai dosen ya, sebagai dosen. Saya keluar dulu, saya akan coba masuk sebagai mahasiswa. Bentar, saya harus cari. Saya harus login. Ya. Jadi, Anda masuk ke learning.stimic-im.ac.id. Udah ya, kemudian login. Nah, di sini Anda tuliskan NIM Anda masing-masing. Saya ambil contoh NIM yang sering saya pakai contoh. Ini. Bintang. Mana bintang? Passwordnya ya. Bintang A besar, A kecil. Bintang A besar, A kecil. Ya, kita login. Nah, oke. Jadi saya adalah Aceng Maimun, nama NIM yang saya pinjam tadi ya. Nah, tadi yang di depan tadi kita bilang apa tadi? Profile ya. Profile tadi mana tadi? Nomor 2 ini ya. Profile message. Nah, itu ya. Itu ada di sini nih. Nah, di sini profile message ini message. Jadi Anda bisa ganti foto di sini bisa. Ya, dashboard, profile, ya, message, ya itu dan seterusnya ya. Terakhir logout. Ini tampilan pertamanya kayak gini, ya. Terus yang paling penting ini istilah progress, ya. Jadi ada in progress, ada future, ada past. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi tanggal saat ini. Jadi apabila mata kuliah tersebut disetting tanggal berapa? 1 Juni misalnya ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 28 ya, 28 Mei sekarang. Maka kalau disetting 1 Juni, maka nanti akan muncul di future. Karena sekarang baru 28 Mei. Ya. Nah, nanti ketika 1 Juni baru menjadi in progress. Nah, ini saat ini adalah, ini suka saya pakai demo ya, jadi bukan sebenarnya ini, tapi contoh ini bahwa dia adalah saya pakai kemarin untuk masuk gitu ya. Ini in progress. Sekarang. Jadi dua mata kuliah ini, saudara Aceng ini masih aktif gitu, masih aktif. Nah, kalau kita lihat sebelumnya, berarti yang kalau dia sekarang mungkin semester 5 misalnya ya, semester 4, 3, 2, 1 yang mana? Pas. Nah, ini. Oh, nggak ada berarti. Ya. Atau all mungkin ya. Oh, cuma 2 ya. Karena buat demo aja sih ini mah ya, buat demo. Sekarang oke ya, jadi itu. Jadi kalau mau ragu-ragu, nah nggak muncul gitu ya, all aja. Tapi kalau pingin yang sekarang, yang aktif, itu adalah in progress. Kalau
yang baru-baru, paling baru biasanya disimpan di future. Nah, itu ya. Silakan di. Jadi kenapa nggak muncul gitu? Kalau ragu-ragu di all aja. Ya, dia akan muncul semua di sini. Oke. Sekarang bagaimana cara masuknya? Cara masuknya adalah kita harus melihat mata kuliah apa yang mau kita ambil. Jadi masuk ke alamat utama ya, utama. Terus pilih salah satu apa aja, klik aja. Ya. Kemudian kita klik course. Nah, jadi gini ceritanya. Awal-awal dulu dibuat link ya. Kenapa? Karena mata kuliahnya masih sedikit gitu. Nah, sekarang mata kuliahnya udah tiap semester aja hampir berapa itu? Sekitar 200 gitu. Sedangkan setahun 3 kali, 600. Setahun 600 gitu. Jadi nggak mungkin dibikin link gitu. Nah, sekarang caranya gimana? Tadi masuk ke ini tadi ya, learning. Terus pilih salah satu. Klik mata kuliah. Tadi saya pilih seminar, gitu, nggak apa-apa. Pilih course. Nah, klik course. Nah, di sini yang paling penting. Anda harus tahu posisi tahun akademik. Ya, sekali lagi, tahun akademik. Ini tahun akademik terakhir. Nanti yang periode Juni itu akan menjadi berapa ini? 2019 garis miring 2020 strip 3. Ya, 3. 3 ya, 3. Nah, ini misalnya saya ambil satu contoh aja. Saya ambil ini satu. Ini contoh ya. Kalau yang nanti sesuai periodenya loh ya, sesuai periodenya. Nah, ini di sini akan muncul list prodi. Anda jurusan apa? Prodi apa? Contoh, Anda misalnya manajemen karyawan A misalnya. Klik manajemen karyawan A. Nah, nanti di sini akan muncul list mata kuliahnya. Pilih salah satu misalnya ya, aplikasi komputer contoh aja. Klik. Nah, nanti di sini ada dia udah pernah masuk ya. Saya batalin ya, sorry. Mata kuliah yang lain ya, matematika ini aja lah, pengantar manajemen lah. Klik. Nah, di sini dia masih statusnya belum masuk. Beda yang tadi ya, coba kita lihat bedanya. Kalau tadi apa? Manajemen karyawan A. Terus apa tadi? Aplikasi komputer ya. Coba kita lihat bedanya. Ya. Oke ya. Nah, ini. Kalau mau masuk di sini, Anda bisa coba dengan menggunakan password apa tadi namanya? Enrollment key. Ya, enrollment key. Nah, enrollment key itu berupa apa? Berupa password ya, kayak misalnya Jakarta 79 sekian. Kira-kira gitulah. Tapi yang jelas nanti itu diinformasikan. Itu sebagai password masuk ke mata kuliah. Jadi password ada dua ya, ada dua. Password login masuk website-nya. Yang kedua, enrollment key masuk sebagai peserta per mata kuliah. Kalau password untuk masuk yang NIM tadi udah oke ya, udah ada di situ karena itu sama semua. Nah, yang beda-beda ini enrollment key. Nanti akan disampaikan menyusul ya. Dan itu harus tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa masuk. Jadi ibaratnya kunci tadi ya. Nah, nanti ada tutorialnya. Coba kita pause dulu yang ini ya, karena tutorialnya ada di YouTube. Tutorialnya ada di YouTube mana tadi? Nanti cari di sini ya. Mahasiswa mana memasukkan enrollment key. Nah, gitu. Ya di sini ya. Cari sendiri nanti coba gitu. Jadi semuanya ada di sini semua. Ya. Langkah-langkahnya ada. Jadi Anda tinggal ngikutin aja. Ya. Adalah masing-masing mahasiswa. Enrollment key disampaikan oleh teacher, oleh dosen. Nah, nanti di situ pada saat minggu pertama perkuliahan. Oke ya, nanti bisa diputar sendiri ya. Jadi saya break dulu. Oke, apalagi ini ada yang kelewat nggak ini? Nah, itu aja mungkin ya petunjuk singkatnya. Nah, website mana yang bisa dipakai untuk melengkapi pembelajaran materi ini?
Bentar. Yang pertama adalah linknya, kalau Anda males buka YouTube-nya, ini ada. Saya udah punya ininya apa? Linknya. Anda bisa buka di yoursnack.wordpress.com. Tanggal 13 Mei nanti kalau Anda ingin buka salah satu misalnya mana ini. Materi pelatihan ini ya, saya klik aja. Klik kanan, open new tab misalnya ya. Saya pakai Firefox ini ya. Nah, ini sama seperti yang barusan dijelaskan ini tadi. Ya. Nah, ini materinya sama kan? Cara online. Nah, itu tadi. 8 kali untuk mata kuliah teori dan 4 kali untuk mungkin beda versi aja gitu. Oke, itu ya. Jadi Anda bisa nyoba melengkapi link-linknya dari sini semua. Cara upload forum, terus apa lagi ini, dan seterusnya ya, ada semua di situ. Jadi pelengkapnya, pertama Anda wajib punya panduan ini ya. 2 halaman ini wajib punya. Ini dalam bentuk PDF ya, sini. Kemudian link ke YouTube-nya silakan dicoba. Ya, terus jadi yang kedua tadi YouTube ya, mana YouTube-nya? YouTube saya ini tadi. Nah, caranya gimana tadi masuknya? Searching aja Haryoso e-learning 2016. Nanti cari di sini yang ada tulisan mahasiswa. Mahasiswa 01, mahasiswa 02 dan seterusnya. Nah, kalau ingin langsung, nggak usah lewat YouTube searching kayak gini, Anda bisa menggunakan website WordPress saya di yourznack.wordpress.com. Nanti bisa dari sini langsung linknya udah ada, tinggal dipilih ya. Jadi kesimpulannya, Anda harus muter videonya, ya. Tenang aja nggak ada iklan ya, nggak ada iklan. Saya tidak mewajibkan subscribe, mau subscribe mangga boleh. Saya tidak mewajibkan ya. Iklan juga nggak ada karena saya lepas iklannya ya, karena itu diprotes mahasiswa, Pak. Nah, muncul iklan gitu. Tapi kalau mau subscribe aja silakan, nggak masalah ya. Jadi yang iklan belum dipasang karena memang untuk keperluan belajar ya, kuliah. Terus apa lagi? Nah, itu aja mungkin. Sekali lagi untuk nomor WA saya udah saya share di video yang pertama ya. Nanti bisa tanyakan. Gitu aja. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan.